Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Imaduddin Irhan, NIM 17110040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia. Ada 4 bagian yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Di sini teori Gujarat, yaitu teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pitjnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, atau yaitu abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitjnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pitjnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda yaitu Snoek Horgensch. Menurutnya, Islam telah lebih berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Horgensch, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Kemudian ada teori Mekah. Teori Mekah dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka pada tahun 1958. Yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Kemudian teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Joyodiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten, yang mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan India. Kemudian masyarakat Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai bagian hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi.
Kemudian proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, proses melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Kemudian proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Kemudian yang keempat, proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima yaitu proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pagelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijogo, kemudian upacara sekaten yaitu upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad, dan seni sastra lainnya. Dan yang keenam, melalui proses tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama itu Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 Masehi berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik al-Saleh. Letak kerajaannya yaitu di Samudra Pasai sendiri, berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai sendiri dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Islam masuk ke kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Dan ini adalah daerah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai seperti digambar. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam itu sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. Nah, ini adalah gambar daerah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah dan berdiri pada tahun 1478. Memiliki daerah kekuasaan di daerah Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Islam dipercaya telah ada sejak kepemimpinan Raden Patah yakni tahun 1478 Masehi. Ini adalah gambar daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Kemudian yang keempat, Kerajaan Islam Pajang. Didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar yakni Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568. Daerah kekuasaannya sendiri melingkup daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini sendiri memeluk Islam sejak tahun 1478 Masehi. Ini adalah gambar daerah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang. Kemudian yang kelima yaitu Kerajaan Islam Mataram. Didirikan oleh Sutawijoyo pada tahun 1586 Hijriah. Kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini merupakan bekas dari Kerajaan Pajang dan Demak yang mayoritas orang beragama Islam sejak tahun 1478. Ini yaitu gambar daerah kekuasaan Kerajaan Islam Mataram. Kemudian yang keenam, Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada tahun 1430 oleh Raden Fatahillah. Kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat. Dipercaya bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Islam Cirebon. Kemudian yang ketujuh, Kerajaan Islam Banten. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 di Banten. Kerajaan ini berwilayah dari bekas Kerajaan Cirebon, wilayah Banten hingga sebagian wilayah Lampung. Kerajaan ini telah memeluk Islam semenjak tahun 1430. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Letak kerajaan ini ialah di sebagian provinsi Kalimantan Selatan. Islam sudah ada sejak terbentuknya Kerajaan Islam Banjar.
Kemudian yang ke-9 Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya dari tahun 1454. Wilayah kekuasaannya berada di sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada 1590, kerajaan ini memeluk Islam saat dipimpin Raja Giri Kesuma. Yang ke-10 Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamu pada tahun 1257. Islam sudah ada sejak tahun 1456 saat kepemimpinan Kolano marhum. Kemudian Kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh Kolano Shah Jati dari tahun 1081. Dalam sejarahnya, kerajaan ini mulai memasuki Islam pada kepemimpinan Sultan Jamaluddin pada tahun 1495. Kemudian yang ke-12 yaitu Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Dalam sejarahnya, kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak pertama kali dibentuk. Kemudian peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Di sini makam Sultan Malik Al-Saleh, yaitu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian ada Masjid Agung Demak, yaitu peninggalan kerajaan Demak. Kemudian Masjid Laweyan, peninggalan kerajaan Islam Pajang. Kemudian Serapan Serat Sastra Gending karya Sultan Agung, yaitu peninggalan kerajaan Islam Mataram. Kemudian Masjid Agung Sang Cipta Rasa, peninggalan kerajaan Islam Cirebon. Kemudian Masjid Agung Banten, yaitu peninggalan kerajaan Islam Banten. Ada kemudian Masjid Sultan Suryansah, peninggalan kerajaan Islam Banjar. Kemudian Istana Mulyakarta, peninggalan kerajaan Tanjung Pura. Kemudian Masjid Jami Sultan Ternate, yaitu peninggalan kerajaan Islam Ternate. Kemudian Istana Ki, peninggalan kerajaan Islam Tidore. Dan yang terakhir Masjid Katangka, yaitu peninggalan kerajaan Islam Makassar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.